Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyadah amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyana makana khususan pada hadzal kitab Syekh Abdul Ahmad bin Hajar al-Asqalani Syekh al-Allamah Muhammad Nawawi al-Bandani al-Jawi al-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal maqalatul 'ashiratul. Ya. Enggak ngaji. Ya cuma 2 lajuan yang lalu. Kan kemarin hujan ya. Wal maqalatul ashiratu, dan makalah yang ke-10. Sudah ketemu Usrai? Dah. Yang lain, Riz. Halaman nih. 53. Usrai, halaman berapa? Iya, 53. Baris berapa? Baris 10 dari atas. Iya, tadi 10. Paling atas. Oh, iya. 10. Tapi kenapa yang nomornya nakal nih? Ini kan gini kan, nakal yang mibat. Apanya? Enggak ada kalau Enggak ada, berarti ya pergi apa belum pulang. baris 10 di mana? Dari atas ya enggak ada. Sini, Kedua dari atas. berapa? Kedua dari atas. Pinggir makola pengasar. Dablan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 'ashiratu, dan makalah yang ke-10. Ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas, anak lakinya Abbas. Malah saya udah lewat ini, San. Udah ini nih, wazallu ala azzi saya nandainnya. Udah lewat ini. Udah lewat, ya wes ulangi dikit lah. Azzi. Nah, saya nadanya di situ. Ulangi dari awal biar ini nyambung. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu, dari anak laki-lakinya Abbas, namanya Abdullah. Abbas itu pamannya Rasulullah. Abbas itu saudara sekandung dengan Abdullah, ayahnya Rasulullah. Abbas ini termasuk salah satu sahabat yang kalau zaman sekarang mah jawara, pendekar. Pokoknya berdua sama Umar itu dua-duanya ini pendekar. Kalau Khalid bin Walid itu ahli taktik perang. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abdullah dan Abbas. Hakun, benar, alal akili, bagi orang yang berakal. Akil kalau pakai ain, pakai qaf artinya orang yang berakal. Tapi kalau akil pakai kaf, pakai hamzah artinya orang yang makan. Bacaannya mungkin kalau ditulis Indonesia sama. Akil kalau pakai ain itu artinya orang yang berakal, orang yang cerdas. Tapi kalau akil pakai alif, pakai hamzah artinya orang yang makan. Berarti kalau namanya akil pakai ain itu orang cerdas, tapi kalau pakai hamzah akil artinya orang yang hobi mangan. Hakun, kebenaran atau benar, alal akil, bagi orang yang berakal.
ayyahtara untuk ia memilih sab'an 7 hal minas sifati dari beberapa sifat ala sab'in dibanding 7 minas sifati dari beberapa sifat allati tuqabilu yang itu berlawanan tilkas sifati dari sifat itu. Ada 7 sifat yang dipilih oleh yang berakal, orang yang berakal dibanding sifat yang lainnya yang sifat itu berlawanan. Yang pertama al-faqru 'alal ghina, memilih menjadi orang fakir daripada orang kaya. Kalau kita ya enggak lah ya, milihnya yang kaya ya. Emang nggak ada sini, nggak ada yang diledekin ini. Tapi apakah maksudnya itu? Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-faqru, kefakiran, syainun, itu kehinaan indan nas, di hadapan sesama manusia. Karena orang itu kan dihormati rata-rata karena duitnya. Biar dia pinter, ahli ibadah, kalau kere ya omongannya nggak begitu digugu. Kalau dia rapat kok usul malah usul. Jangan banyakkan usul, udah ntar diem aja, udah di bagian doa. Nah, biar ilmunya nggak ada. Kalau orang kaya ya wes monggo Pak D, monggo. Al-faqru syainun indan nas wa zainun, dan perhiasan indallah di sisi Allah. Bahkan doa Rasulullah itu kan ya, umatnya yang masih takut ngamalin, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan nanti di akhirat kumpulkan aku bersama dengan orang-orang miskin. Enggak berani ngamalin kita ya. Oh enggak, doa begini aja udah begini, apalagi doa begini ya tambah begini. Ya Pak Idris ya, enggak doa begini aja proyeknya susah ini jauh-jauh. Tapi kadang kan malah kalau orang berdoa begini malah dikasih kebalikannya. Iya biasanya. Tapi kalau di ijabah beneran Mbak. Rawahu Ad-Dailami, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ya ma'syarul fuqara, orang-orang kere. Fuqara itu kalau dibaca imalah kan fukere, ro kan jadi kan kalau imalah ya, majroha menjadi majreha, kalau fuqara menjadi fukere. Makanya orang miskin disebutnya kere. Ya bahasa dia. Ya kan, ya ayyuhal fuqara, kalau dibaca imalah ya ayyuhal fukere. Orang-orang fakir, orang-orang kismin, uqtullah, tampakkanlah kepada Allah. Atau apa ya, kalau kita duduk di suguhin ini, kita misalnya datang ke rumah makan, kemudian disuguhin yang kita pesen itu, apa namanya, disuguhin gitu ya, apa dihidangkan. Maka kalau bahasa sini ya, tampakkanlah, tunjukkanlah kepada Allah ar-ridho, sifat ridho, min qulubikum, dari hati-hati kalian. Orang-orang miskin, wis tampakkanlah ridho, ojo ngeluh nek ngeluh wis miskinmu malah tambah miskin. Tapi kalau ridho, biar miskin happy, bahagia.
Tadzafaru atau tadzafaru, maka engkau akan memperoleh bisawabi fakrikum, dengan dari sebab pahala fakirmu itu. Jadi walaupun enggak sedekah, enggak zakat, justru malah disedekahi, justru malah dizakati, tapi pahalanya bisa sama kayak orang kaya, asal dia ridho. Hidup kayak apa yang sinetron apa kemarin? Yang pencari cinta, pencari Tuhan. Asrul. Kan Asrul sama satu yang hansipnya ini Udin. Yang Udin kan ngeluh aja, cuman yang Asrul kan alhamdulillah. Itu kan contoh yang sama-sama miskin, yang satu ngeluh, yang satu ridho. Yang Asrulnya kan tokoh yang miskin tapi ridho. Jadi kaya bentar, jadi dagang soto apa ya? Akhirnya miskin lagi. Wa illa, maka kalau enggak ridho, fala, maka ya enggak ada pahalanya, malah tambah blangsak. Wis dunianya blangsak, akhirat yo blangsak. Wa dhillu 'alal izzi, wa dhillu, dan memilih dhil itu wis dinyek ya ora apa-apa. Apa itu? Apa ya? Wis pokoknya dihina yo ben, dibuli yo serapopo. Memilih itu alal izzi, daripada dipuji-puji. Bahasanya apa yang enak ya? Enggak, maksudnya secara ia memilih dalam hidupnya itu terima dinyek orang nggak apa-apa, dihina orang nggak apa-apa, daripada dipuji orang. Ia lebih memilih dihina daripada dipuji. Nah, angel ya. Nerimo. Kadang yaitu dari kesehariannya ia lebih memilih direndahkan orang daripada dihormati orang. Jadi apa yang dia perbuat itu enggak pengen dipuji, dihina ya ben, justru itu yang dicari. Kalau dalam bahasa kitab hikam namanya humul. Humul itu orang yang memang sengaja di pandangan orang itu kayak orang hina, dia kayak orang rendah, padahal dia orang hebat, orang alim, orang pinter, ahli ibadah, cuman sehari-harinya kayak orang blas gak ini. Kalau Jumatan milihnya duduk di pojokan, enggak pakai sorban rapi duduk paling depan, enggak, kadang duduknya milih di pojokan. Kalau selamatan kadang yang tamu-tamu VIP kan duduknya di permadani, dia duduknya mungkin di luaran pojok pohon mangga. Nah, memilih begitu loh, memilih dihinakan daripada disanjung-sanjung. Nah, bahasanya begitu. Ruya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu, orang yang beriman, alladzi yukhalitun nas, yang ia bergaul dengan sesama manusia, wa yasbiru, dan ia sabar ala adzahum, ketika direndahkan, dihina oleh orang lain. Dalam pergaulan sehari-hari itu dia katain apa juga malah senang. Afdolun, itu lebih baik, minal mukmin, daripada orang iman, alladzi la yukhalitun nas, orang yang memilih tidak bergaul, atau bahasa kita jaim, jaga image, biar kayak orang terhormat, emang dia nggak pernah keluar rumah. Nah, itu ternyata malah nggak ada nilainya. Dalam hadis Rasulullah, lebih baik orang yang kumpul sama orang walaupun kadang dianggap hina, daripada orang yang jepoprek di rumah karena jaim. Kadang ada orang begitu ya, nggak mau bergaul. Jaim jaga image. Kalau keluar sedikit bahasanya juga diatur rapi, kayak penuh protokoler. Ada loh orang model begitu itu. Pokoknya orang itu tampil se-perfect mungkin. Meriayeni, kalau orang Jawa meriayeni, kalau orang Betawi apa Pak? Bergaya bangsawan ya Pak. Dia nggak mau kalau kumpul-kumpul hanya duduk nongkrong-nongkrong main catur, nggak mau.
Tapi kalau ada rapat, nah itu baru mau dia. Itu pun maunya duduknya di depan, maunya dipanggil Al-Mukarrom. Kalau nggak dipanggil Al-Mukarrom, terus namanya, gelarnya harus disebut lengkap. Al-Mukarrom, Dr. Andes, Haji Aris, SH, MH, BH, MCK. Pokoknya maunya itu harus disebut semua. Dan saya pernah dicurhati pengurus masjid MC Jumat. MC Jumat itu pernah curhat, Pak, saya kemarin diomel-omelin sama khotib. Memang kenapa? Saya itu kan tugas saya hanya baca laporan Jumat yang khotib ini, yang Bilal ini, keuangan segini. Lah kan saya baca apa adanya ya Pak. Begitu selesai sholat Jumat, wah saya dimaki-maki. Lah alasannya apa? Kata Ustadz itu tadi, saya itu sekolah mahal-mahal, saya tuh S2, mosok nggak disebut. Saya juga udah haji, mosok asal nyebut nama saya doang. Wah, pengen di Al-Mukarrom ya. Pengennya di Al-Mukarrom, Kiai Haji Dr. Andes, siapa gitu namanya. Dia cerita, makanya saya kaget begitu saya datang, ditanya Pak Ustadz gelarnya apa? Saya nggak pernah kuliah deh. Iya telah cerita gara-gara itu. Kemarin saya habis diomelin gara-gara nggak disebut gelar. Orang gila hormat deh. Nah, kata hadis ini, orang yang mau bergaul walaupun kelihatannya kayak nggak penting, ya kan, nongkrong, main catur, ngobrol, ngalor ngidul gak karuan, kayaknya nggak penting, kadang ngeledek-ledekan, itu ternyata malah afdalu, lebih baik minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas, daripada orang-orang mukmin yang nggak mau bergaul, diem aja di rumah. Giliran mau calonan RT, mau nyalon, baik siapa lu? Kenal mau enggak nyalon. Giliran mau ada calonan RW ikut nyalon, kenal aja enggak nyalon. Padahal kan orang terdekat itu ya tetangga ya. Ya kalau saudara kita jauh, nah kalau kita ada apa-apa yang nolongin duluan kan ya tetangga. Mosok saudara yang di Jombang ya Mbak? Kejauhan. Kita sakit, kita apa ya tetangga terdekat. Kita kepepet ya tetangga terdekat. Kena musibah yang ini ya tetangga terdekat. Maka Rasulullah sampaikan, seorang mukmin yang mau bergaul itu jauh lebih baik daripada seorang mukmin yang enggak mau bergaul. Tadi itu Jaim jaga image, oh saya kan orang berpendidikan, masuk gaul sama ceng-cengpo gitu. Ceng-cengpo, tahu ceng-cengpo lah deh. Wah, kalau bahasa orang kampung saya itu ceng-cengpo. Ceng-cengpo itu orang yang enggak jelas ya. Sekolah enggak, ngaji enggak. Namanya ceng-cengpo. Ekonomi juga enggak jelas. Wah, wong kok ceng-cengpo. Bergaul dengan begitu malah banyak hikmahnya kok. Nggak iya Pak Jir. Coba kalau nggak bergaul, nggak minum es jeruk kita ya, nggak minum ada korma ajwa, ada roti, ada bolen. Coba kalau kita di rumah, siapa yang mau nganterin? Nggak ada. Di rumah belum ngopi, ke taman ngopi. Nah ngopi, di rumah nggak ada apa-apa, datang ke sini juga tuh ada roti, ada macam-macam. Pokoknya gaul lah, enak orang gaul. Iya Cak ya? Iya, coba dulu nggak pernah gaul Cak, cuman di rumah dagang, pulang tidur. Wah, nggak punya temen ya. Agustusan nggak bisa joget-joget ya. Lah iya makanya, enak itu sih memang begini nih loh, wes. Biar kelihatan dipandang nggak jelas ya ben, yang penting pokoknya ngumpul. Sabdanya Rasulullah begitu. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdal. Orang yang mau kumpul itu lebih baik, lebih afdal daripada orang la yukhalitun nas yang enggak mau kumpul. Ntar kalau takutnya dia mati, tetangga enggak ada yang tahu. Begitu disiarin ke musola, Pak Mansur yang nyiarin, Pak Mansur nanya, siapa sih namanya? Tetangga nanya nama, enggak kenal itu. Rumahnya mana? Oh, akhirnya mati juga. Enaknya makan. Iya. Makan kita tetangga padahal.
Lah ya kalau kita ngelihat ya, misalnya dia celakaan kita ngelihat begini, Iya. nggak kenal. Nggak kenal. Begitu nyampe rumah, lo kan yang tadi. Yo, Parah itu. parah. Iya makanya kalau orang nggak mau kumpul ya begitu. Maka enak ya wes yang hobi bulu tangkis kumpul di bulu tangkis, yang hobi catur kumpul catur, yang hobi ngaji kumpul ngaji. Wes paling enak wes begini paling enak. Ya alhamdulillah di perumahan kita ini kan semuanya ada ya. Yang mau ludo ya ada. Ayo Pak Idris ya. Iya, yang mau gaple ya ada, mau bulu tangkis ada, mau ngaji ya ada. Lengkap dah pokoknya lengkap dah. Pengennya apalah. Yang penting pokoknya ngumpul. Bang ada di bagian itu. Lah iya. Pokoknya dari paling kanan sampai paling kiri ada aja. Komplit. Wala yasbiru ala adahum, giliran dia ngumpul nggak sabar kalau diledekin. Wong emang nggak pernah ngumpul kan gampang tersinggung. Ada orang ngomong apa dia ngirain ngomongin dia padahal ya enggak. Wah, repot orang model begini nih. Repot. Rawahu Imam Ahmad. Yang melewatkan Imam Ahmad wal Bukhari dan Imam Bukhari wa sahih hadisnya. Wa tawadhu, dan ia lebih milih tawadhu, rendah hati. Alal kibri daripada nyombong. Terus biar dia punya segalanya tapi nggak pernah menampakkan kepunyaannya. Walaupun dia mungkin tokoh agama, tokoh masyarakat, tapi masih mau gaul dengan ya wes tadi lo ceng-cengko tadi itu. Berarti kan orang tawadhu. Kalau orang nyombong kan nggak mau gaul, kalau gaul milih-milih. Kalau saya RT ya kumpulnya sama RT, Pak Haji sama Pak Idris kan RT. Ya, sama-sama RT ya kan. Pejabat. Iya pejabat sama pejabat gitu. Kadang-kadang San, kalau emang orang itu pintar, dia lagunya kayak apa juga, kalau orang udah tahu tetap aja disuruh depan. Iya. Kayak di tempat saya ada, dia emang namanya MA, jumlahnya MA ya. Dia kalau sampai MA itu kalau dia Madura asli Pak Haji. Dia jangan. Ini MA juga ada gelarnya itu. Itu gelarnya MA juga itu Madura asli dia dah. persatuan mata satu. Iya. Saya kalau melihat Gus Baha itu, biar acara apa juga pakainya sarung. Mending sarung-sarung bermerek, yuk enggak. Sarung seadanya, sendal jepit, peci juga merot-merot, rambut kelihatan. Kemarin waktu acara saya lihat di acara di Profesor Quraisyihab yang lain pakai jas jasir rapi-rapi, gelar berentet. Beliau mah anteng aja. Beliau dalam sambutannya ini semua orang akademisi, cuman saya doang yang enggak. Tapi biar kemana-mana ya memang karena alimnya itu ya, sekelas Profesor Quraisyihab aja sampai mengaku. Ya kalau memang alimnya, lah biar dipakein casing kayak apa kalau cuman ya. Kualitasnya dilihat. Udah dicium tangan bolak-balik ternyata tukang dagang minyak. Kuningan dibungkus kayak apa? Kita kuningan, emas diburin ke gua, emas. 100.000 jatuh ke lumpur sama 2.000 di laminating, pilih mana? Iya, duit 100.000 jatuh ke got sama 2.000 di laminating. Ya, iya. Nilainya masalahnya padahal kertasnya lebarnya ya sama, cuman beda warna sama beda angka yang ada di sini. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapapun tawadhu'a yang merendahkan dirinya, tawadhu takhasyu'an lillah, karena khusyuk mengharap ridha Allah, rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Walaupun dia pakaiannya sederhana, penampilan sederhana, obrolannya yang nggak pakai bahasa yang si yang susah-susah itu. Kadang itu orang biar kelihatan intelek ngomongnya pakai bahasa yang susah-susah. Kita normalisasi. Boyo sing gampang. Sampai yang orang dengar omongannya sampai bingung. Ngomong apa?
Pramuda, boyo ngomong sing gampang. Ya kecuali memang dia berada di dalam kampus, pendengarnya itu orang-orang akademisi ya boleh lah. Lah kalau di orang awam begini diomongin pakai yang standarisasi profesi ala boh. Ya sing gampang-gampang. Wa man tatawala ta'aluman wala'ahullah. Wa man tatawala, dan orang yang tatawal dari kata tawal, tola, memanjang. Manjang itu maksudnya apa ya? Pengen dipuja-puja. Ta'aluman, merasa dirinya besar. Ya kalau nggak dipanggil Al-Mukarram nggak mau. Maunya harus Al-Mukarram. Nanti kalau udah dilantik dipanggil Pak Idris nggak mau, harusnya RT Idris. RT dong. Susah nih mendapatkan gelar ini nih. Mentang-mentang pulang haji dipanggil namanya nggak mau. Mama ini nunggunya 15 tahun. Manggil seenaknya. Aduh ya Allah. Lah orang yang pengen begitu itu malah justru wada'ahullah, Allah akan merendahkannya. Coba orang yang pengen digituin, pengen disanjung-sanjung, gelar pengen disebut-sebut, justru orang malah tuh ada si Al-Mukarramnya. Al-Mukarram apaan? Justru malah direndahkan. Ya wes apa adanya. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin, tidak ada seorang pun ia ta'azama, dan ia membanggakan dirinya, fi nafsihi, dalam dirinya, wa yahtal, dan ia sombong, fi masyiyatihi, dalam cara berjalannya. Jalannya nggak pernah nunduk, dangak, kesandung, lapor. Pokoknya kalau ada acara suruh duduk belakang, nggak mau, pokoknya depan. Illa laqiyallahu, kecuali nanti dia akan berjumpa dengan Allah, wa huwa alaihi, dan Allah kepada orang tersebut ghadban, murka. Kalau dulu orang Jawa maknanya bendu. Orang yang pengen dipuja-puja, pengen dipuji-puji. Pokoknya kalau kerja bakti maunya yang tukang nyuruh-nyuruh doang, tukang nunjuk-nunjuk. Suruh megang pacul, wah saya orang terhormat megang pacul. Payokonya nggak ada dia. Pokoknya dia maunya itu yang nyuruh-nyuruh ini. Biar wah ini pimpinan ini. Angkat. Pindahin sana. Lo kok komplekmu kok lengkap, Riz? Kalau di sini mah kompleknya orang-orang baik nih. Lah, ternyata orang yang begitu itu malah direndahin orang, ya kan? Dia ngomong apa juga orang-orang. Tapi kalau dia orang pinter, orang alim, orang kaya, tapi kerja bakti mau ikut menjadikan pacul, orang malah apa ya, makin hormat sama dia, makin sungkan sama dia. Lah kita mau ongkang-ongkang, loh ya itu aja ikut turun, masa kita ongkang-ongkang, kan malu. Bosnya turun, dah kita yang bukan apa-apa, malu. Tapi kalau orang bos bukan, pinter bukan, maunya nunjuk-nunjuk, wah wis pengennya ditampol tangannya ini. Rawahu Ahmad wal Bukhari wal Hakim. Perawi hadisnya banyak. Kemudian wal ju' yang memilih lapar ala syabuk, daripada kenyang. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aqalla ar-rajul, idza ketika aqalla menyedikitkan, ar-rajulu seseorang, at-ta'ma makannya, ketika orang itu mengurangi makan.
mala'ahullahu jaufahu, maka Allah akan mengisi diri orang tersebut nuron, dengan cahaya. Maka zaman dulu itu, tidak tahu sekarang, santri sekarang masih ada enggak ya? Kalau santri-santri dulu itu biasanya yang, mohon maaf kalau boleh dibilang goblok ya, itu biasanya sama kiai itu disuruh puasa dalail. Puasa dalail itu yang puasa sepanjang tahun kecuali 5 hari dalam setahun itu, Idul Fitri, Idul Adha, 11, 12, 13 hari tasyrik. Itu biasanya ada yang disuruh setahun, ada yang disuruh 2 tahun. Itu biasanya santri-santri yang, mohon maaf dalam tanda kutip, kurang. Itu untuk, kalau bahasa kiai biasanya futuh itu membuka yang ininya bebel. Nah itu biasanya disuruh banyak puasa biasanya. Nah kalau ini, idza aqalla ar-rajulu, ketika seseorang itu mengurangi makannya, mala'ahullahu jaufahu nuron, Allah akan mengisi ke diri orang tersebut nuron, dengan cahaya. Memang kalau perut lah kenyang itu hawanya yang ngantuk ya. Bebel ngantuk. Makanya dulu kalau anak sekolah, anak santri kok banyak jajannya, biasanya ya lolo. Ngapalin susah kan. Ngapalin wangel. Kadang yang pinter-pinter kadang malah yang anak-anaknya yang dari keluarga kurang ya. Karena dia kan mau jajan gak punya duit, akhirnya kan belajar. Lah kalau yang lain punya duit ya jajan. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbukum, yang paling dicintai dari kalian, ilallahi, di sisi Allah, aqallukum, yang paling sedikit di antara kalian, tokman, makannya yang paling sedikit. Wah, kalau ada makanan banyak ini gimana nasibnya? Nah iya, ini loh katanya yang paling dicintai Allah itu orang yang makannya dikit. Tapi dikit itu kan relatif ya. Lah iya, dikit itu relatif. Sepiring segini itu bisa dibilang dikit kan ya, daripada sebakul. Relatif, sedikit itu kan relatif. Aqallukum ta'man, yaitu paling sedikit makannya, wa akhafukum, wah orangnya nggak hadir semua ini, wa akhafukum, dan paling ringan di antara kalian badannya. Wah, orangnya nggak hadir. Tahu dia. Takut diledekin makanya nggak hadir. Ini kok bukan orang yang kurus kering kecil itu yang disukai Allah, bukan begitu maksudnya. Ini adalah bahasa kinayah. Bahasa kinayah itu bahasa apa sih namanya? Kiasan. Bahwa yang paling dicintai oleh Allah itu aqallukum ta'man, orang yang suka puasa sunnah. Itu loh maksudnya. Wa akhafukum badanan, orang yang kecil ringan badannya itu orang yang satset. Walaupun badannya gemuk tapi kalau satset lah itu biar kurus, tapi kalau diajak malesan ya. Mas ngaji, mas berangkat kerja, ngantuk lah, bukan itu. Biar badannya gede tapi satset, nah itu loh maksudnya. Akhafukum badanan, itu orang yang paling ringan badannya, itu artinya orang yang cepet satset kalau bahasa sekarang gitu ya. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna minas sarafi, sesungguhnya termasuk bagian dari berlebihan. Kita makan itu kan kulu wasyarabu wala tusrifu, makanlah minumlah tapi jangan berlebihan. Nah, termasuk kategori berlebihan itu antakula, ketika engkau makan, kullama ushtuhita, setiap apa yang kamu pengeni, asal ada yang kita pengen makan. Nah itu termasuk berlebihan. Nah kita makan itu harusnya kan berdasarkan kebutuhan ya, bukan keinginan ya.
Kalau keinginan mah asal jalan ke HM situ ya pengen semua itu. Iya dari paling ujung ya Pak Eko ya ada ketoprak ada, bakso bakar ada, soto ada. Nah kalau pengen semuanya dimakan, nah itu yang termasuk berlebihan. Ukuran makan itu ya relatif ya. Ya kadang ya ada yang sepiring gini bilangnya sedikit ya ada yang makan baru sepluk kan ya wah udah cukup ya ada, tergantung kebiasaannya. Lah kalau biasa makan begini memang dia kerjanya butuh tenaga berat, yo memang ukurannya begitu bukan berlebihan. Ini kayak yang tukang itu kan yo tenaga berat ya. Kalau dia makan segini wajar. Lah kerjanya tuh cuman megangin mic doang makannya segini. Lah ya Cak yo. Yo kerjaannya cuman megangin mic doang aja makan segini. Lah kan gak imbang. Ya disesuaikan lah ya dengan energi yang dikeluarkan. Ruya Ibnu Majah, rawahu Ibnu Majah. Wal ghammu ala surur, dan ia memilih gham itu prihatin. Ala surur daripada leha-leha. Leha-leha itu apa bahasa Betawinya Pak Ji? Santai-santai. Orang-orang yang sukses itu biasanya kan orang-orang yang prihatin. Waktu menempuh pendidikan prihatin, waktu awal-awal kerja prihatin. Lah orang-orang yang nyonta nyantai, pokoknya gajian walaupun gajinya 6,8, tanggal 6 gajian, tanggal 8 udah koma. Bodo amat lah, pokoknya habis cari lagi besok lah, wes calon orang belangsak, nggak mau prihatin. Orang sukses itu orang akal itu walham ala surur, ia prihatin. Kalau baca melihat kalau dulu acara kayak Kick Andy gitu ya, rata-rata kan orang-orang sukses kan berawal dari keluarga-keluarga begitu. Kemarin saya lihat di YouTube di Kick Andy itu bapaknya nggak ada, cuman emak kerjaannya pemulung, ngumpulin botol-botol plastik. Anaknya ada yang jadi dokter, tapi ya itu walaupun dia kuliah kedokteran sambil pulang mulung, nah ini kan ya alham prihatin. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum, hendaknya kalian bil husni, prihatin, fa innahu miftahul qalbi, karena sesungguhnya itu pembuka hati. Orang jadi gampang empati pokoknya tersentuh, enggak keras hatinya. Qalu ya Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifal husn, bagaimana cara kami prihatin? Aji'u, laparkan anfusakum, dirimu, wa agni'uha, dan hauskan, artinya banyak-banyak puasa sunnah. Itu salah satu cara prihatin. Dan memang banyak yang mahasiswa-mahasiswa yang sekarang jadi orang-orang hebat itu waktu jadi mahasiswa banyakkan puasa, karena ngirit uang kiriman, ngirit uang jajan. Ya kalau jajan sehari misalnya 30.000, kalau dia puasa kan 30.000 utuh. Wadun alal murtafi, wadun, dan memilih merendah alal murtafi, daripada meninggi. Kalau ada bahasa apa itu, merendahlah sampai orang lain nggak bisa merendahkan kita. Merasa hinalah sampai orang lain nggak bisa menghina kita. Waruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tawadhu, sesungguhnya tawadhu itu biduni, dengan merasa rendah, min syarafil majalis, walaupun berada di majelis yang mulia. Rawahu at-Tabrani wa Ibnu Hibban. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapapun, rafa'a, yang meninggikan nafsahu, dirinya,
Fit dunya, di dunia, qama'ahullahu yaumal qiyamah, justru Allah akan merendahkan orang tersebut yaumal qiyamati, di hari kiamat. Waman, dan siapapun tawadhu'a, yang ia tawadhu merendahkan dirinya lillahi, hanya untuk Allah, fit dunya, di dunia, yab'asullahu ilaihi malakan, maka Allah mengutus untuk orang tersebut malaikat yaumal qiyamati, di hari kiamat, fa ansyatahu, dan menyemangati min bainil jam'i, di antara berkumpulnya orang-orang baik. Faqala, maka kemudian berkata, ayyuhal abdus saleh, wahai hamba yang saleh, yaqulu Allahu azza wa jalla, berfirmanlah Allah yang maha agung dan maha mulia, ilayya, kemari, fa innaka, karena sesungguhnya engkau, orang yang tawadhu itu, mimman, termasuk sebagian orang, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, orang yang gak pernah takut, gak pernah khawatir. Al-Baqarah 277. Rawahu Ibnu Asakir. Pilihan yang ketujuh, wal maut alal hayat, memilih mati daripada hidup. Ini bahasa kinayah loh. Oh, berarti harus pilih mati, bunuh diri. Wah, orang gendeng itu. Artinya begini, bi ayyasrifa amwalahu, dengan ia menasarrufkan, memanfaatkan amwalahu, hartanya, fi ta'atillahi ta'ala, dalam ketaatan kepada Allah. Duitnya banyak, hartanya banyak, tapi dipakai untuk hal-hal yang menunjang ketaatan, nyekolahin anak, itu kan termasuk hal-hal menunjang ketaatan. Investasi terbesar, sedekah terbesar bagi kita para orang tua, yaitu untuk pendidikan anak. Seberapapun yang kita keluarkan itu dihitung sedekah, dan itu yang prioritas utama. Ada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, sedekah yang terbaik itu untuk kewajiban memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi pendidikan. Nah, kadang kita nyarinya yang gratisan ya. Ya itu kan masuk ikhtiar ya, masuk ikhtiar. Ya, tapi kan kalau dalam ta'limul muta'allim itu kan ada 6 syarat supaya ilmu itu manfaat. Salah satunya namanya bulghah. Bulghah itu duit yang dikeluarkan. Nah, kita nyarinya yang gratisan. Makanya anak kadang kalau sama orang tua kurang ini, oh mungkin biaya pendidikannya nyari yang gratisan. Ya gratisan ya boleh, tapi tetap ada biaya yang kita keluarkan. Mungkin oh ini jatahnya untuk bayar sekolah anak saya oper alih. Karena di sekolahan nggak ada bayaran, oper alih ke musola. Umpama anak kita itu umumnya bayaran sebulan itu 100 umpama. Ya uang 100 itu tetap kita keluarin, tapi dialihkan. Yang dulu aturannya buat ke sekolah, karena sekolah udah nggak butuh bayaran, ya harus dialih. Karena bayarannya udah ditanggung pemerintah, dialihkan ke musola, dialihkan ke mana kek. Artinya niat nyedekai anak. Saya pernah dengar potongan ceramah Kiai Maimun Zubair. Beliau itu kan anaknya 8 kalau nggak salah, jadi orang-orang alim. Di antaranya beliau bilang, sering-seringlah bersedekah, niat nyedekai anak. Lah sedekah belum tentu hanya di masjid, di musola, yus di mana saja. Asal duit yang keluar dari kita bukan untuk maksiat, itu ada nilai sedekah. Ya kalau buat beli nasi uduk, sedekah kayak. Ya pagi-pagi mau berangkat ke hutan, nasi uduk, beli nasi uduk, masuk sedekah kayak. Masuk ya, ayo masuk sedekah ya. Yo niatin aja sedekah, apalagi yang jualan tetangga, siang-siang beli seblak ya Pak Mansur ya. Niatin sedekah.
Mana tadi? Bi ayyasrifa amwalahu, dengan menasarufkan hartanya fi taatillahi ta'ala, dalam taat kepada Allah. Fa in qaddama amwalahu, seandainya mendahului amwalahu hartanya, qabla ayyamuta, sebelum ia mati, ahabbun itu lebih dicintai, ayyul hiqahu, daripada barengan. Maksudnya begini loh, harta yang kita keluarkan untuk pendidikan anak, untuk sedekah dan lain-lain, itu seperti kita booking tempat. Kita ini kan semuanya tahu akan kembali ke akhirat. Itu sama impama kita ada rencana mau jalan-jalan ke Bali. Lah sebelum kita ke Bali, kita udah booking tempat. Kita udah booking hotel, udah booking catering, booking macam-macam. Begitu kita nyampe sono, semuanya udah siap. Itu ibarat kita masih seger-buger begini, ini biaya sekolah anak, ini biaya sehari-hari, itu kan sedekah, duit yang keluar. Lah itu ibarat kita udah booking tempat. Begitu kita berangkat, udah siap semuanya. Lah kalau duit kok digegem aja, itu berarti ketika kita mati, itu bisa jadi duit itu ya bareng berangkat sama kita. Nanti anak-anak kita begitu kita meninggal dipakai buat nyedekain kita. Itu berarti berangkatnya bareng. Berarti kita mau ke Bali tapi belum pesen apa-apa, nyampe sono masih lingo. Duit masih ngantongin Pak Ji. Tapi hotel belum nyari. Tapi di kantong, di koper mungkin duit semua isinya. Itu sama kayak kita mati tapi belum pernah sedekah, tapi begitu kita mati, anak-anak kita nyodakoin kita, takutnya malah enggak. Ditinggalin banyak, anak-anak nggak mau nyodakoin. Itu kita udah ngarep, kita jalan-jalan ke Bali, booking tempat belum, mau bawa duit, kata anak, jangan Pak, ntar di Bali banyak yang nyantuni kok. Wah wes, itu ibarat orang duitnya banyak buat bayar sekolah anak, eman-eman, sayang-sayang, buat ini sayang-sayang, akhirnya begitu mati, wah buat rebutan anaknya. Wa in akharaha, tapi kalau ia mengakhirkan, ahabbu ayyata akhara anha, juga pokok daripada ketinggalan. Maksudnya kalau kita udah meninggal, kok anak-anak mau nyedekain kita, ya alhamdulillah. Daripada kita tinggal sama sekali, gas memang nggak ada yang ke bawah. Nggak ada ke bawah, itu anak-anak nggak mau nyodakoin lagi. Pokoknya begitu bapaknya meninggal, wih langsung bagi-bagi. Nggak ada jatah buat sedekah untuk orang tuanya. Maka zaman dulu kan, zaman saya kecil kan ada lagu saben malam Jumat. Wah Pak Haji nggak bisa Pak Haji. Ahli kubur mulai neng omah. Terusnya gimana Riz? Jaluk sangu senajan donga sak kalimah. Lah setiap malam Jumat banyak orang tua itu nagih pulang ke rumah minta didoakan anaknya. Lah kebetulan ini malam Jumat, terus moga-moga orang-orang tua kita yang sudah berpulang, kita anaknya nggak lupa dengan mereka orang tua. Ya minimal bersedekah semampu sebisa kita mengatasnamakan orang tua. Wallahu a'lam bishawab.